Ulang suatu doa tetap merupakan hak dan kuasa dari Allah dan bukan Maria. Bunda Maria sebagai orang beriman turut mendoakan kita. Kita percaya bahwa doa dari orang beriman mampu mempunyai bobot yang besar di hadapan Allah. Dan rumusan resmi doa-doa melalui Bunda Maria atau orang kudus tidak pernah dikatakan kabulkanlah doa kami, tetapi yang selalu kita katakan adalah doakanlah kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, putra-putri Maria yang saya kasihi, Bunda Maria adalah salah satu orang kudus. Bahkan dialah yang paling tinggi di antara para kudus Allah.
karena penghormatan kepada Maria begitu besar dan lebih tinggi dari para kudus Allah, maka dia disebut hiperdulia. Bersama-sama dengan orang kudus lainnya di surga, Bunda Maria senantiasa berdoa bersama kita. Mereka berdoa untuk kita. Kita bersatu dan bersekutu dengan mereka dalam berdoa dan doa-doa bersama. Nah, dalam persekutuan itu, kita bersama Maria dan para kudus memuji, memohon, bersyukur, dan datang menghadap Allah, Bapa yang sama, Bapa dari semua orang di surga maupun di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, putra-putri yang saya kasihi, Anda pernah mendengar Per Mariam ad Yesum, melalui Bunda Maria sampai kepada Yesus. Ini adalah istilah yang sering kita dengar. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayatinya, dan apakah kita sungguh-sungguh menjadikannya sebagai semboyan dari hidup kita sebagai putra-putri Bunda Maria? Pemahaman tentang ajaran Gereja Katolik tentang Bunda Maria tidak terlepas dari apa yang dipaparkan dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang telah menyebut tentang Maria juga diteruskan dalam tradisi suci yang dapat diterangkan antara lain. Pertama, bahwa Bunda Maria telah digambarkan secara samar-samar dalam Perjanjian Lama. Dan yang kedua, peran Bunda Maria disampaikan secara eksplisit dalam kitab suci, terutama dalam Injil. Dan yang ketiga, peran Bunda Maria kemudian banyak disampaikan oleh tradisi suci, yaitu dari ajaran yang disampaikan oleh para bapak gereja dan apa yang dilestarikan dalam liturgi suci oleh pengajaran magisterium gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, penghormatan kepada Maria tidak terlepas dari penghormatan kita kepada Yesus. Kita menuju Yesus melalui Bunda Maria. Maka secara prinsip dapat kita katakan begini. Yang pertama, seluruh gelar dan kehormatan Bunda Maria dapat diberikan oleh Allah kepadanya adalah demi kehormatan Yesus Kristus putranya. Yang kedua, kita bisa katakan bahwa dasar penghormatan kepada Bunda Maria adalah karena peranannya sebagai Bunda Allah. Dan yang ketiga, sebagai Bunda Allah, Maria dikhususkan Allah dan mengambil peran istimewa dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah. Bapak, Ibu, putra-putri Maria yang terkasih, kita berdoa rosario kepada Bunda Maria. Kita harus tahu asal-usul doa Salam Maria dan rosario. Nah, dalam doa-doa kepada Bunda Maria, misalnya seperti doa rosario dan novena 3 Salam Maria dan doa litani Santa Maria, seringkali didoakan oleh umat, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam kelompok. Nah, dari sekian banyak bentuk doa kepada Bunda Maria, struktur doa yang paling umum dan resmi yaitu doa Salam Maria, yang selengkapnya baru muncul menjelang tahun 1500, dan kemudian doa Salam Maria disahkan oleh Paus Pius ke-5 pada tahun 1568. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dengan Salam Maria.
Doa Salam Maria yang kita kenal saat ini terbentuk melalui 4 tahapan yang cukup panjang. 4 tahapan itu dapat kita jelaskan seperti ini. Yang pertama, bahwa pada abad ke-12 hanya dikenal rumusan salam dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kata malaikat Gabriel. Kemudian yang kedua, sejak tahun 1260-an, salam malaikat Gabriel ini kemudian digabungkan dengan salam Elizabeth. Berbunyi, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Sehingga menjadi salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Nah, kemudian yang ketiga, pada abad ke-13 nama Yesus kemudian ditambahkan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesatuan antara Maria dan Yesus, sehingga menjadi salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Lalu yang keempat, akhirnya pada abad ke-15 gereja menambahkan bagian akhir dari doa Salam Maria. Apa yang gereja tambahkan? Yaitu, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, asal usul dari doa Salam Maria yang saat ini kita deraskan terus-menerus sepanjang bulan Mei ini adalah kata-kata Allah melalui malaikat Gabriel. Pertama, kedua adalah kata-kata Elizabeth kepada Bunda Maria, dan ketiga adalah kata-kata gereja.
Saudara-saudari, putra-putri Maria yang terkasih, kita orang Katolik harus tahu makna doa Salam Maria. Baik anak kecil maupun orang dewasa atau orang sudah tua, kita sebagai orang Katolik harus tahu makna doa Salam Maria. Bagian pertama, Salam Maria. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, salam malaikat Gabriel ini membuka doa ini. Allah sendiri yang memberikan salam itu melalui malaikat Gabriel yang diutusnya. Dalam doa ini kita seakan mengambil bagian peran malaikat dengan memberi salam kepada Maria. Lebih lagi, kita seolah memandang Maria dari sudut pandang Allah dan mengambil bagian dalam sukacita Allah dalam memilih Bunda Maria. Kita berdoa, penuh rahmat Tuhan sertamu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Maria itu penuh rahmat. Ia dikaruniai karena Allah besertanya. Penyertaan Allah dalam diri Maria sungguh luar biasa. Karena di dalam diri Bunda Maria, Allah Putra bersemayam. Nah, itulah sebabnya Maria digelari tabut perjanjian. Ia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Kita bisa membacanya dalam Wahyu 21 ayat 3. Kita juga berdoa, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Saudara-saudari, putra-putri Maria yang terkasih, kata-kata ini berasal dari sapaan yang diucapkan oleh Elizabeth ketika Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Elizabeth yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus merupakan orang pertama yang menyebut Maria bahagia. Maria bahkan yang disebut terberkati karena ia dengan penuh iman telah menjawab ya pada kehendak Allah. Ia adalah bunda semua orang beriman yang melaluinya Yesus menjadi manusia. Saudara-saudari, putra-putri yang terkasih, itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, kita berdoa, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Menanggapi kunjungan Maria, Elizabeth takjub dan berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saudara terkasih, Elizabeth menyebut Maria sebagai ibu Tuhan. Maria telah menjadi kegenapan para nabi. Dalam Matius 1:23 kita tahu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hanya karena kesediaan Bunda Maria, maka Allah Putra menjelma menjadi manusia. Ia adalah ibu Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dalam diri Bunda Maria digenapi rencana keselamatan Allah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Karena itu, tepatlah kata-kata Elizabeth yang menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku.
Dan karena itu kita pun memanggil Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Seterusnya kita berdoa, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Saudara-saudari, putra-putri Maria yang terkasih, kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan. Bunda Maria yang tanpa celah dan tanpa noda meneruskan permohonan kita dan menyatukannya dengan doa-doanya yang suci dan murni. Hati Bunda Maria yang murni seakan ikut menyucikan doa-doa dan permohonan-permohonan kita yang kita panjatkan istimewa sepanjang bulan Mei ini. Kita mempercayakan diri kita kepada Bunda Maria. Kapan kita mempercayakan diri kita kepada Bunda Maria? Kita mempercayakan diri kita kepada Bunda Maria sekarang ini. Sekarang ini. Dalam kehidupan kita saat ini, hari ini, dan waktu kematian kita. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik kita mengenal bulan Mei dan bulan Oktober. Bulan Mei berbeda dengan bulan Oktober. Bulan Mei kita kenal sebagai bulan Maria. Nah, menurut tradisi gereja Katolik, bahwa gereja Katolik mendedikasikan bulan Mei atau bulan-bulan tertentu untuk devosi kepada Bunda Maria. Nah, bulan Mei yang sering dikaitkan dengan permulaan kehidupan, karena bulan Mei di negara-negara 4 musim mengalami semi dan musim kembang. Maka bulan ini dihubungkan dengan Bunda Maria yang menjadi Hawa yang baru. Saudara terkasih, Hawa itu sendiri berarti adalah ibu dari semua yang hidup. Kita bisa membacanya dalam Kejadian 23:20. Nah, devosi mengkhususkan bulan Mei sebagai bulan Maria diperkenalkan sejak akhir abad ke-13. Namun praktek ini baru menjadi populer di kalangan para imam Yesuit di Roma pada sekitar tahun 1700-an, dan baru kemudian menyebar ke seluruh gereja. Nanti kemudian pada tahun 1809 Paus ke-7 ditangkap oleh para serdadu Napoleon dan kemudian dia dipenjarakan. Di dalam penjara, Paus memohon dukungan doa dari Bunda Maria agar ia dapat dibebaskan. Apabila ia dibebaskan, maka ia akan mendedikasikan perayaan untuk menghormati Bunda Maria. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei, Bapak Suci dibebaskan dan dia dapat kembali ke Roma. Tahun berikutnya, ia mengumumkan hari perayaan Bunda Maria penolong orang Kristen. Demikianlah devosi kepada Bunda Maria semakin dikenal. Dan ketika Pius ke-9 mengumumkan dogma Bunda Maria yang dikandung tidak bernoda pada tahun 1854, devosi pada bulan Mei sebagai bulan Maria telah dikenal oleh Gereja Universal. Nah, Paus ke-6 dalam surat ensikliknya The Month of Mary mengatakan
bahwa dalam bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei adalah kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh seluruh umat Katolik di setiap bagian dunia ini kepada Sang Ratu Surga, yaitu Bunda Maria. Sepanjang bulan ini, umat Kristen, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi di rumah, mempersembahkan penghormatan dan doa dengan penuh kasih kepada Bunda Maria. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu bulan Mei, bulan Maria. Kita juga tahu bulan Oktober disebut bulan Rosario. Nah, penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa yang beragama Kristen diserang oleh kerajaan Ottoman dari Turki. Situasi pada saat itu dianggap genting karena agama Kristen berada dalam ancaman penuh di Eropa, ya, ada dalam ancaman punah. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen Spanyol di Genoa dan di Venesia. Nah, menghadapi ancaman ini, Don Juan dari Austria, dia komandan armada Katolik, berdoa rosario memohon pertolongan kepada Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak itu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti dideraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran yang sengit di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober 1571. Ketika kedua pasukan berhadapan-hadapan di laut lepas, tiba-tiba ada sebuah angin sangat kencang yang bertiup ke arah pasukan Turki. Kapal dan armada mereka semuanya tenggelam dan akhirnya mundur dan kalah. Kemudian Paus kelima menetapkan peringatan rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya, yaitu Paus Gregorius ke-13, menetapkan bahwa tanggal 7 Oktober itu sebagai hari raya Rosario Suci. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo.
Putri Maria yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Nanti esok kita akan lanjutkan lagi berbicara lebih dalam tentang Bunda Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih. Marilah kita menutup sesi kita dengan bersama berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.